ketika narasi syukur digunakan bukan untuk membebaskan, tapi untuk menjinakkan. Konten ini bukan bentuk perlawanan terhadap agama, keyakinan spiritual, atau ajaran moral yang luhur. Narasi ini adalah bentuk refleksi kritis terhadap tafsir, praktik sosial, dan pemaknaan kolektif yang kadang diselewengkan oleh kepentingan tertentu, baik itu kekuasaan, ekonomi, budaya, maupun tatanan yang telah mengakar begitu dalam hingga sulit dipertanyakan tanpa resiko disalahpahami. Kami tidak mengklaim kebenaran mutlak. Yang kami sampaikan adalah cara melihat, bukan satu-satunya cara, bukan pula yang paling benar. Kalian bebas untuk tidak setuju atau menyusun ulang seluruh gagasan ini dalam kerangka berpikir kalian sendiri. Karena kebenaran bukan milik suara tunggal, tapi tumbuh dari keberanian untuk terus bertanya, bahkan terhadap hal-hal yang dianggap tidak boleh disentuh. Jika kalian menemukan bagian yang membuat terusik, jangan buru-buru menolak. Cobalah diam sejenak, barangkali dari kegelisahan itulah sebuah kesadaran baru sedang tumbuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa orang yang paling tertindas justru yang paling sering disuruh bersyukur? Bukan karena mereka paling spiritual, tapi karena dunia ingin mereka tetap diam. Syukur berubah fungsi dari kesadaran rohani menjadi alat pendisiplinan sosial. Narasi syukur tidak lagi membebaskan, tapi menenangkan, melembekkan, dan menjinakkan. Orang miskin yang mengeluh dicap kufur, yang bertanya dianggap durhaka, yang marah disebut radikal. Begitulah sistem bekerja, menamakan luka sebagai kehormatan, lalu menyebut penderitaan sebagai anugerah. Kita pasti sering mendengar, syukuri saja hidupmu. Kalimat ini terdengar mulia, tapi bisa mematikan. Ia membuat ketidakadilan tampak normal. Ia menjadikan luka sebagai pelajaran, bukan untuk berubah. Seperti racun yang disamarkan dengan aroma melati. Tidak semua tafsir lahir dari ruang suci, sebagian besar lahir dari meja kekuasaan. Ketika penguasa membutuhkan stabilitas, agama dijadikan alat tenang massal. Dan syukur menjadi mantra paling efektif karena ia tidak menuntut perubahan, hanya kepatuhan. Mengapa yang paling sering disuruh bersyukur adalah mereka yang paling ditindas? Petani yang gagal panen, buruh dirumahkan, janda miskin. Mereka semua tidak boleh mengeluh, karena mengeluh dianggap kufur, seolah derita adalah berkah yang tidak boleh digugat. Kita diajari berdoa saat sulit, tapi tidak diajari membaca struktur yang membuat kita sulit. Akhirnya, doa menjadi pelarian, syukur berubah menjadi penenangan sosial, dan penderitaan dianggap spiritual. Dalam psikologi, ada istilah ketidakberdayaan yang dipelajari. Masyarakat dibentuk untuk menyerah, diajar bahwa hidup buruk adalah takdir, dan melawan takdir adalah dosa. Miskin saja tidak cukup, kita juga harus merasa bersalah karena tidak cukup bahagia. Kita dipaksa tersenyum dalam luka, karena jika tidak, kita akan dicap tidak bersyukur. Kita juga sering mendengar, masih banyak yang lebih parah darimu. Kalimat itu tidak menyembuhkan, ia membungkam, ia menjadikan penderitaan sebagai kompetisi, dan syukur sebagai alat mengakhiri percakapan tentang keadilan. Pernah suatu ketika, seseorang kehilangan dompet di perjalanan. Ketika kembali, uangnya sudah raib, yang tersisa hanya KTP, ATM, dan SIM. Lalu datanglah kalimat sakti, syukuri aja, yang penting masih ada KTP, untung nggak semua di bawah. Bukan karena rela, tapi karena takut disebut tidak bersyukur. Padahal kehilangan itu menyakitkan. Itu bukan ujian spiritual, itu pencurian. Tapi narasi syukur membuat luka terasa harus diterima. Seolah bersedih adalah kesalahan, seolah marah adalah kekurangan iman. Beginilah logika sosial di balik syukur yang dimanipulasi. Selama masih ada yang tersisa, penderitaanmu tidak valid. Selama masih belum habis seluruhnya, kamu tidak berhak mengeluh. Pasar mencintai rakyat yang bersyukur karena mereka tidak menuntut kenaikan gaji, tidak mogok saat haknya dirampas, mereka hanya menunduk lalu berkata syukur. Halah, yang penting halal, masih mending kamu kerja. Kalimat ini tampak mulia, padahal seringkali itu adalah kekerasan simbolik, memaksa orang mencintai luka mereka sendiri agar sistem tak perlu berubah. Budaya nerimo, ikhlas, dan diam bukan hanya hasil ajaran suci, tapi hasil produksi berabad-abad kolonialisme.
agar rakyat tidak memberontak, agar kemiskinan dianggap takdir. Kita juga sering mendengar, kita dulu hidup sederhana dan bahagia. Romantisme itu tampak manis, tapi jika terus dipelihara, ia menumpulkan keberanian untuk berubah karena penderitaan dianggap nostalgia. Arisan RT, doa bersama, wejangan sesepuh kerap jadi ruang damai palsu. Keluhan dibungkam dengan senyum, protes dibungkus kata tidak tahu diri. Syukur sejati bukan membuatmu diam, tapi membuatmu jernih. Bukan pasrah, tapi reflektif. Bukan menyerah, tapi sadar. Syukur bukan menghapus kritik, tapi menguatkan langkah. Ketika kamu mengucap syukur, tanyakan, apakah ini syukur atau ketakutan untuk bertanya? Apakah ini kesadaran atau kebiasaan untuk menyerah? Jika syukur itu suci, mengapa yang paling sering memintanya darimu justru mereka yang paling menikmati dunia? Kita tidak sedang menghina syukur, kita sedang melawan dunia yang menyalahgunakannya. Karena syukur sejati bukan membuatmu menunduk, tapi membuatmu berdiri dengan kepala tegak. Lalu pertanyaannya, apakah selama ini kamu sungguh bersyukur atau hanya sedang dilatih untuk tidak bertanya? Apakah ikhlas yang kamu ucapkan lahir dari kedalaman atau dari ketakutan untuk melawan? Jika syukur adalah bentuk kesadaran tertinggi, mengapa ia begitu sering digunakannya untuk menyuruhmu diam?